tidak tiba-tiba. Jadi sudah lama sekali baik pemerintah maupun DPR itu tidak bekerja untuk rakyat, tidak berpihak pada rakyat. Yang paling gampang, yang paling bisa dirasakan tanpa kita harus memiliki backup data yang ngejelimet segala macam. Setiap hari kita bisa melihat bagaimana rakyat semakin lama semakin susah untuk mencari kerja, banyak yang kelaparan, banyak juga yang mendapatkan kesulitan untuk hidup hanya untuk menghidupi keluarganya. Dan tone deaf banget para anggota DPR dan pejabat. Mereka merasa bahwa kalau misalnya ada kritik dari rakyat itu bukan kritik, tapi itu adalah orang yang berseberangan secara politis. Padahal kan bukan seperti itu. Seharusnya kan mereka bisa lebih mendengarkan dan lebih punya empati, tidak menunjukkan bahwa mereka sedang bersenang-senang di antara kesetaraan rakyat gitu ya. Masih ada masih ada kekuatan dan keberanian untuk bisa tertawa, berjoget, sementara rakyat juga teriak, kan itu menandakan bahwa mereka tone deaf banget. Jadi kita sampai di kondisi ini bukan ujuk-ujuk, bukan karena ada yang berusaha untuk membuat chaos seperti kata Presiden, ada yang berusaha untuk membuat keributan karena latar belakang politis. Ini simply rakyat yang berteriak karena rakyat kesulitan hidup, as simple as that. Itu sih. Mas Joko, point of view dari seorang Mas Joko, siapa sih yang patut disalahkan? Karena kan banyak netizen yang mempertanyakan siapa yang patut disalahkan untuk masalah demo pada akhirnya salahnya sistem. Kalau kita ngomong sistem ya orang-orang menjalankan sistem siapa, dan seperti yang aku bilang ini hubungan sama kultur ya, udah lama banget kita rakyat diminta untuk maklum, rakyat diminta untuk memaafkan kalau misalnya ada gestur minta maaf dari para pejabat yang sudah berbuat kesalahan, hanya sekedar minta maaf. Enggak lah, pada saat ini kayaknya kita udah harus bersuara, harus bangkit dan harus melawan lebih keras, baik itu secara fisik maupun secara bersuara dimanapun kita bisa, termasuk lewat sosial media. Sampai ada korban kan avantinya, cukup menyedihkan juga kan, artinya betul. Anarkis dari para aparat. Kalau 98 kan ekspektif mundur. Satu nyawa rakyat itu kan nggak ada gantinya gitu. Apapun yang dicoba untuk dilakukan sebagai usaha untuk meredakan kesedihan, penderitaan dari orang yang terdampak langsung, termasuk keluarga dan kerabat, saya rasa itu nggak bisa dibandingkan dengan nyawa yang sudah melayang, dan itu nggak harus sudah dihentikan dan nggak boleh terjadi lagi. Coba pas ngeliat potongan video semalam itu korban jiwa kan, maksudnya ada satu korban jiwa gitu. Potongan videonya penyebar luas di media sosial gitu. Respon Mas Joko seperti apa sih? Ketika tahu awal. Saya merasa bersyukur bahwa orang bisa melihat walaupun menyesakkan ya, supaya orang tahu bahwa ternyata ini real gitu, bukan sesuatu yang dibesar-besarkan oleh orang. Sekarang kita nggak boleh live TikTok kalau demo. Menurut itu adalah satu hal untuk membungkam rakyat dan usaha-usaha untuk meredam kemarahan rakyat dan kekecewaan rakyat. Saya merasa, saya sih di media sosial selalu retweet, repost karena itu bisa dilakukan. Gitu ya. Thank you teman-teman. Ini bagus nih, Tin. Ini Tin. Alumni UI ini.